Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga. Bab 224, Pendekatan Planet Merah. Feng Feiyun bisa merasakan aliran aneh bergerak di dalam tubuh gadis hitam itu. Dia mengaktifkan Heavenly Phoenix Gaze-nya dan bisa melihat bahwa tubuhnya tidak nyata, itu hanya niat surgawi. Begitu seorang kultivator mencapai pencapaian besar basis dewa, mereka akan memiliki 10 niat surgawi. Semakin tinggi kultivasi, semakin kuat niat surgawi mereka. Begitu mereka mencapai tingkat tertentu, niat surgawi mereka sebenarnya akan dapat mengambil bentuk manusia dan memiliki kecerdasan independen mereka sendiri. Gadis hitam ini adalah niat surgawi Xiao Nuolan. 9 niat surgawi lainnya telah dilenyapkan oleh menara yang tak terukur, jadi hanya satu yang tersisa. Dia awalnya memiliki emosi dan pikiran Xiao Nuolan, tetapi sekarang, niat ini telah mengembangkan pemikiran independennya. Dia awalnya berhenti di lantai 4 oleh menara dan tidak bisa mencapai tubuh asli, tetapi dengan meminjam aura Feng Feiyun untuk menyembunyikan dirinya, dia bisa mencapai lantai 6. Setelah menyerap kekuatan bulan jahat, dia dengan paksa membuka lorong ke lantai 7. Istana mayat ada di tubuhmu, jadi wanita jahat akan datang cepat atau lambat untuk menemukanmu, dan hari itu akan menjadi malapetaka untukmu. Jika Anda ingin menghentikannya, mayat baik dan diri sendiri harus bekerja bersama, jadi kita berada di pihak yang sama sekarang. Gadis berpakaian hitam berkata sambil berdiri di atas portal di langit. Sebuah cahaya terang muncul dari tubuhnya. Sikapnya telah sedikit berubah. Paling tidak, dia berhenti menyerang Feng Feiyun. Wanita jahat adalah jahat-jahat. Orang di dalam istana mayat adalah mayat baik. Gadis hitam ini adalah seutas niat surgawi. Ketiganya dipisahkan dari tubuh Xiao Nuolan, tetapi setelah 30.000 tahun, ketiganya telah mengembangkan kecerdasan dan kemandirian mereka sendiri. Bahkan Xiao Nuolan di masa lalu tidak akan mengharapkan ini. Ketiganya memiliki pikiran egois mereka sendiri dan ingin, sekali lagi, menggabungkan 3 bagian untuk membunuh Dao Surgawi untuk mendapatkan buah Dao tertinggi. Apakah diri di tingkat ke-7 menara? Feng Feiyun merasakan kulit kepalanya kesemutan setelah melihat 3 Xiao Nuolans berbeda, dan sekarang ada tubuh nyata di atas itu untuk membuatnya menjadi total 4. Gadis berbaju hitam mengangguk dengan lembut dan berkata, bantu aku merebut tubuh asliku dan aku akan membantu kamu menghentikan wanita jahat dari merebut masa depanmu. Petik 2. Feng Feiyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya untuk berkata, bahkan jika Anda dan Kors baik bergabung, saya khawatir itu masih tidak akan cukup untuk menghentikan wanita jahat. Petik 2. Meskipun gadis berkulit hitam itu kuat, masih ada celah besar di antara keduanya. Jika aku bisa mengambil kembali tubuh asli, maka tidak pasti aku tidak akan bisa menghentikannya. Tatapan dingin dan auranya yang menindas sebanding dengan milik wanita jahat, tapi dia tidak separah dirinya. Pada akhirnya, wanita jahat adalah jahat-jahat dan telah menghapus semua pikiran baik dari tubuhnya. Seseorang tanpa pemikiran yang baik, seberapa menakutkan ini. Gadis berbaju hitam ini, sebagai niat suci terakhir yang tersisa, masih bisa dianggap Xiao Nuolan, jadi dia yang paling memenuhi syarat untuk mengambil kembali tubuh asli. Setelah menyatu dengan tubuh asli, dia akan menjadi Xiao Nuolan sejati dan kekuatannya akan berlipat ganda, jadi dia benar-benar bisa bertarung dengan wanita jahat. Namun, dia sendiri tidak akan bisa mengambil mayatnya, jadi dia membutuhkan bantuan Feng Feiyun dan Good Course. Dia memasuki portal lantai 7. Kami akan pergi bersamanya. Jika tubuh nyata benar-benar keluar, maka mungkin itu benar-benar akan cukup untuk menghentikan wanita jahat. Suara mayat baik, sekali lagi, berdering dalam pikiran Feng Feiyun. Krisis terbesar Feng Feiyun sekarang adalah wanita jahat. Semua wanita ini sangat kuat, jadi jika mereka semua dilepaskan, dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Namun, karena mereka semua ingin mengambil alih satu sama lain, mungkin mereka akan saling menahan satu sama lain. Setelah memikirkan hal ini, Feng Feiyun mengikuti gadis berpakaian hitam ke portal ke-7. Cahaya terang lain turun ketika portal ke lantai 7 ditutup. Di luar menara tak terukur, boom. Langit yang awalnya gelap sekarang memiliki cahaya biru yang membumbung sampai ke 9 cakrawala, menyebabkan setengah dari langit menjadi biru. Cermin kuno di atas monumen batu besar menyala untuk waktu yang lama. Cahaya biru yang mempesona ini menyebabkan malam yang gelap menjadi terang. Di kejauhan, suara bel besar bisa didengar dan tanpa ampun memecah kesunyian malam.
Dentang, dentang, dentang. 3 lonceng besar bergema di seluruh dunia seolah-olah itu memberitahu tanah bahwa jenius lain telah memasuki lantai ketujuh. Hanya ketika seorang jenius sejati benar-benar memasuki lantai ketujuh lonceng ini secara otomatis berdering. Ini tidak akan terjadi pada para ahli dari generasi sebelumnya. Hanya dalam 1 bulan, bel roh telah berbunyi 2 kali. Apakah jenius lain akan bangkit? Ada jenius dari seluruh tempat di dasar menara. Pada saat ini, mereka semua terbangun dari kultivasi karena kaget dan merasakan tekanan. Dalam waktu dekat, akan ada seseorang yang menggunakan talenta yang menantang surga untuk menantang mereka. Ini terutama berlaku bagi mereka yang berada di puncak daftar ratusan pagoda, mereka merasakan tekanan paling besar. Mereka semua jenius yang hampir bisa mencapai tingkat Grand Historical, tetapi mereka merasa bahwa seseorang akan mengubah daftar sepenuhnya. Apakah era baru perang dan persaingan akan datang? Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya akan terjadi di masa depan. Petik 2. Pemenang akan hidup dan yang kalah akan mati. Untuk menjadi pahlawan zaman, seseorang harus memanjat gunung tulang. Petik 2. Semua jenius yang menentang surga ini dengan cepat menutup mata mereka untuk mulai berkultivasi sekali lagi. Mereka tidak takut berperang. Jika jenius agung sejarah lain akan muncul, maka pemenangnya adalah raja. Tentu saja, ada juga yang tidak bisa tetap tenang. Untuk benar-benar dapat mencapai lantai 7, dia hanya dari dunia basis dewa. Beberapa bergetar tepat di luar menara, baik karena kegembiraan atau ketakutan. Jenius sejarah agung lainnya akan muncul. Tidak, meskipun bakat Feng Feiyun sangat tangguh, masih ada celah antara dia dan jenius sejarah agung. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi seorang sarjana berpakaian putih muncul tepat di luar menara. Pemuda itu berbudaya dan halus. Dengan topi ilmiah, rambutnya diikat dengan pena kaligrafi yang terbuat dari perunggu, dan lengan bajunya terayun ke angin. Pemuda ini cerdas dan tampan dengan suasana sastra. Seolah-olah seorang abadi ilmiah telah turun dari atas, siap untuk melakukan tur Laut Utara sampai ke pegunungan Jiuyi. Pengetahuan dan pengendalian dirinya tidak terkalahkan di dunia ini, perhitungan dan rencananya tidak memiliki rekan. Rencana surga menggantikan rencana kita, tetapi cendekiawan itu tahu kehendak langit. Dari frasa ini, orang bisa melihat betapa hebat kebijaksanaannya. Pelihat nomor 1 pagoda, sarjana menghitung surga. Jadi dia juga keluar dari Bell Tower. Banyak murid mengangkat alis, termasuk Putri Luofu. Reputasi sarjana terlalu besar. Jika Feng Feiyun tidak berada di tingkat Grand Historical, lalu bagaimana dia bisa mencapai lantai 7? Banyak orang tidak yakin, seperti Ji Feng dan Xi Yelai. Sarjana itu menyembunyikan tangannya di lengan putihnya, tampil seanggun bangau. Dia berdiri diam sambil dengan ringan berkata, ada untaian kekuatan Dao Surgawi di dalam menara yang menyembunyikan semua aura di dalam, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Namun, satu hal yang pasti, kemauan Feng Feiyun lebih kuat dari semua milikmu, dan bakatnya jauh dekat dengan tingkat Grand Historical. Tidak aneh baginya untuk dapat mencapai tingkat ketujuh, mungkin kekayaannya juga lebih besar dari milikmu. Petik 2. Keberuntungan. Xi Yelai tetap tidak yakin. Sarjana itu meliriknya dan berkata sambil tersenyum, seseorang tanpa takdir tertentu tidak akan bisa pergi jauh di jalan kultivasi. Nasib baik juga merupakan perwujudan lain dari kemampuan seseorang. Petik 2. Meskipun masih ada yang tidak menerima kata-kata sarjana, tidak ada yang bisa membantahnya. Tidak peduli alasannya, Feng Feiyun sebenarnya telah mencapai lantai 7. Dia adalah jenius ketujuh di dunia pangkalan God untuk mencapai lantai ketujuh menara immeasurable. Keributan yang disebabkan oleh badai ini pertama kali menyebar ke seluruh pagoda Wanxiang. Ada juga jimat batu giok yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit, mengirim pesan ini ke seluruh dinasti. Penampilan jenius tertinggi akan selalu mematahkan keseimbangan kekuatan dunia kultivasi di masa depan. Apalagi, dua benar-benar muncul kali ini. Di gunung spiritual di dalam istana tertentu, Master Sekte memegang jimat dan berkata dengan emosional, klan Feng benar-benar ingin menentang langit atau sesuatu. Untungnya, Tuan klan Feng mengusir putra iblis dari klannya. Kalau tidak, hanya 100 tahun kemudian, klan Feng akan memerintah atas seluruh dinasti di bawah kepemimpinan dua setan. 1. Putra iblis itu benar-benar berhasil mencapai lantai 7, bakat ini sudah sebanding dengan 8 jenius sejarah agung. Tidak,
Aku harus menyebutnya 9 jenius sejarah agung sekarang. Saya khawatir beberapa orang tidak akan bisa duduk diam lagi. Petik 2. Saya khawatir guru klan Feng sangat bingung dari penyesalan sekarang. Haha. Pada hari ini, banyak orang di seluruh dinasti menerima pesan ini. Beberapa tertawa terbahak-bahak sementara yang lain meringis dengan niat membunuh di mata mereka. Mereka ingin membunuh Feng Feiyun saat dia masih muda. Prefektur Jiang kuno, Divisi Penyembahan Surga. 2. Ini adalah gunung kuno yang penuh jeritan binatang bercampur dengan racun gelap. Itu memberi perasaan tanah liar yang ganas. Master kearifan besar berambut abu-abu, Jing Feng dengan jubah hitam berdiri di atas altar yang menjulang setinggi beberapa ratus meter. Tangannya yang kering memegang baskom ajaib. Mata keriputnya tenggelam jauh di dalam rongganya. Dia menatap dunia luas di lembah dan bisa melihat sinar cahaya yang berbeda melambung di langit, yang satu lebih kuat dari yang lain. Masing-masing sinar mewakili jenius. Boom! Tiba-tiba, bintang-bintang di langit mulai bergetar. Lebih dari 10 bintang terang menyapu langit dan membuat jalan mereka ke Heart Mansion seperti 10 pedang surgawi, menyebabkan rasi bintang menjadi liar. Naga akan melahap langit sementara planet merah mendekat. Mata lebar tuan itu melotot dan menembakkan 2 kilau yang menyilaukan. Generasi pahlawan baru telah datang. Dalam waktu dekat, akan ada lebih banyak jenius sejarah agung yang muncul di dunia ini. Era ini tidak lagi tenang. Penggarap yang tahu bagaimana mengamati bintang-bintang saat ini merasakan suasana yang tidak biasa. Siapa di bumi yang tampaknya menyebabkan perubahan pada bintang-bintang di langit? Dua setan di sini adalah setan kecil dan Feng Feiyun. Secara resmi dikenal sebagai Feng Tianbu, berubah menjadi divisi penyembahan surga. Babak 225, Lembah Phoenix yang hilang. Setiap lantai menara itu seperti dunianya sendiri yang terpisah. Ketika seseorang masuk lebih dalam, dunia yang terpisah menjadi semakin luas. Lantai ketujuh menara adalah sebuah gunung yang melayang di langit yang tak terhitung meter di atas tanah. Ketika melihat ke bawah, seseorang hanya bisa melihat lautan awan yang tak terbatas seperti naga putih besar berjatuhan di sekitarnya. Gunung ini membentang sejauh 9.000 mil. Puncak curam berbahaya yang dibor ke langit biru. Pohon cipres sebesar naga tumbuh di tanah tebing lurus ini seolah-olah mereka akan jatuh ke lautan awan dan turun ke dunia fana. Di kejauhan, lapisan tipis kabut membasahi puncak spiritual tertentu. Derek putih setinggi sekitar 3 kaki melonjak ke langit dan menukik ke bawah ke vegetasi subur di puncaknya. Ini adalah pemandangan di tanah abadi, seolah-olah gunung ini berasal dari dunia lain. Feng Feiyun mengikuti gadis berpakaian hitam berjalan melalui puncak ini. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa jejak kehidupan kuno. Sebuah pedang besar berkarat tua dapat ditemukan menusuk di tebing. Ada papan catur raksasa yang tergantung di atas puncaknya. Semua ini membuatnya terlalu jelas, ini dulunya adalah tempat untuk bercocok tanam, tetapi sekarang telah menjadi sepi. Gadis berpakaian hitam memasuki lembah terpencil yang penuh dengan kabut tebal dan energi duniawi yang kaya, membuatnya seolah-olah ini adalah rahasia tempat tinggal dewa. Gadis itu menjadi jauh lebih berhati-hati setelah masuk, dan langkahnya melambat sedikit juga. Feng Feiyun juga merasa bahwa ada aura yang luas namun samar di dalamnya, aura yang membawa jejak kekerasan seolah-olah mereka memasuki tanah orang mati. Suara mendesing. Embusan tangis datang dari dalam lembah seolah-olah itu adalah tangisan binatang buas. Feng Feiyun diam-diam tersentak dan tiba-tiba berhenti. Angin meniup lapisan lumpur di tanah untuk mengungkapkan sepotong tulang merah seukuran telapak tangan. Tulang ini berwarna merah seperti darah dan memiliki lapisan tipis cahaya yang mengalir di bagian luar. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sekuat batu surgawi. Meskipun hanya sedikit menonjol di atas tanah, aura yang meletus darinya sangat panas, menyebabkan suhu di sekitarnya perlahan naik. Gadis di depan juga merasa ada sesuatu yang salah dan segera berbalik untuk menatap tulang merah tua di tanah. Tulang Phoenix. Feng Feiyun merasakan tulangnya sendiri bergetar seolah-olah dia merasakan sakit sanak saudara. Nama tempat ini adalah Lost Phoenix Valley. Seekor Phoenix telah mati di sini karena darahnya menodai seluruh area. Adalah normal jika beberapa tulang tergeletak di sekitar. Gadis berpakaian hitam dengan santai berkata. Bahkan seekor Phoenix jatuh di sini. Sudah jelas bahwa peristiwa yang mengguncang bumi telah terjadi di sini, tetapi gadis itu tidak ingin memberitahu Feng Feiyun kalau dia memilih keluar karena takut. Jangan menyentuh tulang Phoenix itu.
Suhunya menakutkan dan akan mengubahmu menjadi abu setelah disentuh. Gadis itu mengingatkannya. Dia juga tidak berani melakukannya karena dia juga tidak tahan terhadap panas. Sangat takjub, Feng Feiyun mengambil tulang seukuran telapak tangan dari tanah lalu membersihkan lumpurnya sebelum memasukkannya ke dalam tas spasial. Gadis dengan rahang hitam hampir jatuh ke tanah ketika dia menatapnya dan berkata, "Kamu minum darah Phoenix sebelumnya?" Tidak pernah. Hati Feng Feiyun terasa berat. Seekor Phoenix senior telah jatuh di sini, meninggalkannya dengan perasaan yang tak terlukiskan. Nama lembah ini adalah Lost Phoenix Valley, dan ada kekuatan tak terlihat yang menahan semua burung Phoenix di lokasi ini. Gadis itu mengerutkan kening dan merasa sedikit bingung, tetapi dia tidak membongkar lebih jauh dan menekan lebih dalam ke lembah. Tanah menjadi lebih merah saat mereka menyusup ke daerah ini. Kilau tajam dan menyilaukan keluar dari udara seperti bilah surgawi. Jika seseorang tidak berhati-hati, lampu-lampu ini akan merusak kulit mereka. Lost Phoenix Valley, 3 kata ini diukir pada monolit yang hancur dengan menggunakan darah burung Phoenix. Itu dipelintir dengan cara yang aneh dan secantik api. Kita di sini. Gadis itu berhenti tepat di luar gua yang diselimuti kabut hitam tebal sambil dengan hati-hati menatap ke dalam. Dia berdiri di sana dengan getaran dingin dan serius. Gaun hitam di tubuhnya berkibar dari hawa dingin yang berasal dari dalam gua dan benar-benar membuat sketsa tubuhnya yang menakjubkan. Istana mayat di dalam dantian Feng Feiyun juga bergetar. Kekuatan mayat baik dari dalam meletus dan mengisi tubuh Feng Feiyun. Kekuatan ini suci dan murni, menghasilkan cahaya putih suci yang menyelimuti tubuhnya. Gadis berpakaian hitam itu perlahan-lahan mengulurkan tangan rampingnya, dan sebuah cakar keluar dari tangannya. Ini terbentuk dari cahaya spiritual, dan ia menjelajahi gua. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang mengerikan dari dalam gua yang tenang menghancurkan gadis itu dengan cakar pengintai hitam. Diri sudah mati namun masih sangat kuat. Gadis itu mundur 2 langkah dan merengut. Dia kemudian langsung berubah menjadi sinar hitam dan bergegas ke gua. Feng Feiyun tidak mengikuti dan malah berjaga di luar. Setelah memasuki lembah, dia merasa gelisah sepanjang waktu. Seolah-olah bayangan kematian membayang di atasnya. Apa yang kau khawatirkan? Suara Good Course terdengar di kepalanya. Suaranya jernih dan menyenangkan seperti harmoni merdu dari mata air yang mengalir di atas kerikil, membuat orang lain melupakan masalah kehidupan. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak bisa mengatakan padanya bahwa dia adalah Phoenix di kehidupan sebelumnya. Setelah melihat darah kerabatnya, dia merasakan tekanan besar. Meskipun dia adalah mayat baik, dia masih benar-benar tidak bisa memberitahunya. Saya pikir karena korban baik dan jahat telah mengembangkan perasaan mereka sendiri, diri yang mati mungkin telah membentuk perasaan sendiri setelah bertahun-tahun, kata Feng Feiyun. Gemuruh. Ledakan menderu datang dari gua, menyebabkan seluruh lembah bergetar. Bumi terbelah dan batu-batu besar berguling menuruni tebing. Sinar hitam keluar dari gua. Gadis berbaju hitam pucat dan memegangi dadanya, dia terluka parah. Diri memiliki kecerdasannya sendiri. Setelah dinodai oleh energi darah dan energi iblis dari Phoenix di lembah, dia bahkan lebih aneh daripada Kors jahat. Gadis itu diucapkan dengan ketakutan yang tersisa di hatinya. Ledakan. Ledakan hitam bercampur dengan energi darah tak terbatas bertiup dari gua. Kita harus bekerja bersama untuk menekannya dan menghapus kecerdasan dari tubuhnya. Tubuh Feng Feiyun dipenuhi dengan kekuatan mayat baik. Dia mengeluarkan pedang batu dari kantong spasial dan menyalurkan energi ke lengannya. Sejumlah besar cahaya putih segera mengalir ke tubuh pedang itu. Satu wanita jahat cukup mengerikan, jadi jika yang lain muncul, apa yang akan terjadi kemudian? Sebuah kekuatan besar yang dilepaskan oleh Feng Feiyun dan gadis berbaju hitam menyerang gua pada saat yang sama. Gua ini penuh dengan energi darah saat kilauan menyala terbang di udara. Orang biasa yang berjalan masuk akan langsung berubah menjadi abu. Kenapa aku merasakan aura setan yang hanya bisa dimiliki oleh Phoenix? Detak jantung Feng Feiyun bertambah cepat setiap 3 langkah yang diambilnya. Diri telah berbohong di sini selama 30.000 tahun. Darah Phoenix telah menembus tubuhnya, menghasilkan kekuatan yang cukup menakutkan. Namun, kecerdasannya masih cukup rendah. Selama kita bisa menghentikannya, aku akan dapat dengan cepat memasukkannya tubuh dan menghapus untaian kecerdasan itu, sehingga memperoleh tubuh. Gadis hitam memiliki ekspresi serius. Dia adalah niat surgawi dari tubuh yang sebenarnya, jadi secara alami, diri juga tubuhnya.
Jauh di dalam gua ada ranjang batu yang dipenuhi energi dingin. Seorang wanita yang anggun dan lembut berbohong di sana, dia telah tidur selama beberapa bulan. Dia tidak bergerak seolah-olah dia adalah ukiran yang terbuat dari batu giok atau es. Di tanah dekat dinding ada tetesan kecil darah yang menembus tanah dan berkumpul di sisinya. Tetes perlahan mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kulitnya menjadi lebih indah. Apakah ini tubuh asli Xiao Nuolan? Tidak ada jejak kehidupan atau energi jahat di tubuhnya. Namun, ketika Feng Feiyun berjarak 10 langkah darinya, tubuh lembut yang berbaring diam di atas ranjang batu tiba-tiba memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Matanya yang cantik tiba-tiba terbuka dan nyala api yang tak berujung keluar dari dalam, meliputi seluruh gua. Kecemerlangan yang begitu mempesona mengelilingi pemandangan itu, membuatnya sehingga orang-orang bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Tidak akan mudah bagimu untuk menggunakan darah Phoenix untuk kelahiran kembali. Feng Feiyun melemparkan tulang Phoenix untuk memblokir api yang tak berujung dan langsung menyerang diri. Gadis berpakaian hitam mengikuti tepat setelah Feng Feiyun dengan langkah cepat. Pupil matanya yang cerah membawa beberapa kecurigaan tentang identitasnya. Tangan kaku sang diri terangkat. Mayat mengangkat tangannya benar-benar terlalu menakutkan. Apakah ini menandakan kebangkitannya? Gelombang api berkumpul di tangannya dan langsung meniup tulang Phoenix ke dinding. Dengan pedang batu, Feng Feiyun menerobos gelombang api ini dan dengan ganas menekan ke depan. Dia akhirnya berhasil di sebelah ranjang batu. Dia mengingat tulang Phoenix dan menggunakannya untuk mencuci api dari tubuh Self. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas melihat wanita itu berbaring di ranjang batu. Wajahnya sangat sempurna. Dia melengkung dan kurus dan memiliki bulu mata yang panjang serta sosok yang luar biasa, terutama dadanya yang menonjol bahkan lebih gemuk daripada milik Evil Woman atau Good Course. Pinggang ramping seperti itu, pahanya seputih salju namun masih begitu ramping. Apa yang kamu lihat? Gadis pucat berpakaian hitam itu sangat tidak senang dengan Feng Feiyun. Bagaimanapun, itu adalah tubuhnya. Dia menggertakkan giginya terutama setelah melihat darah menetes dari hidungnya. Apa yang harus saya lakukan untuk menutup pembuluh darahnya untuk mencegah kelahiran kembali dari api? Feng Feiyun memasang ekspresi serius saat dia menyeka darah dari hidungnya. Dia mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa rasa malu. Gadis itu dengan paksa menahan amarahnya dan bertanya, kamu pikir kita bisa mencegah kelahiran kembali yang berapi-api? Kita bisa mencobanya sekali, Feng Feiyun tidak ragu-ragu. Jika mereka menunggu sedikit lebih lama, sang diri akan terbangun sepenuhnya. Pada saat itu, Evil Woman kedua akan muncul. Akan sangat merepotkan jika itu terjadi. Sebuah kekuatan besar keluar dari diri, tapi itu ditekan oleh Feng Feiyun dan gadis dalam upaya gabungan hitam, sehingga dia tidak bisa bergerak. Apa yang membuat gadis hitam lebih marah adalah bahwa setelah menyelesaikan kata-katanya, Feng Feiyun segera menyentuh pipi putih Self dengan kedua tangannya dalam gerakan yang sangat indah. Ini membuatnya sangat gila sehingga dia harus menggertakkan giginya. Bab 226, meninggalkan menara yang tak terukur. Apa yang sedang kamu lakukan? Gadis berpakaian hitam itu sangat marah dan menghentikan langkah Feng Feiyun selanjutnya. Dia bertindak di luar garis jadi dia harus menghentikannya. Aku ingin menyedot energi iblis Phoenix dari tubuhnya untuk menutup nadinya. Feng Feiyun memegang wajah mulus tubuh aslinya dengan kedua tangan, ekspresinya yang serius menunjukkan bahwa dia tidak bercanda. Namun, rahangnya dicengkeram dengan kuat oleh gadis berbaju hitam, jadi dia tidak bisa mendekat. Dia pikir dia terlalu jauh. Feng Feiyun dengan sungguh-sungguh menyatakan, energi iblis Phoenix telah sepenuhnya memasuki darahnya. Jika kita tidak menyedot energi ini, kita tidak akan bisa menutup nadinya. Ketika dia dilahirkan kembali, kita berdua akan mati. Gadis berpakaian hitam menggertakkan giginya dan dengan enggan berkata, aku akan melakukannya. Tidak, suku Phoenix adalah salah satu dari 4 suku iblis besar, energi mereka terlalu sombong. Anda hanya niat surgawi, sehingga energi akan langsung mengubah Anda menjadi setan. Feng Feiyun berteriak dengan aura heroik seolah-olah dia siap mengorbankan dirinya. 1. Kekuatan di dalam tubuh nyata menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat nyala api menjadi lebih panas. Bahkan kekuatan gabungan mereka tidak bisa menekannya lama. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Feng Feiyun mendorong gadis itu menjauh, lalu dengan kuat mencium bibir tubuh yang berkilau itu. Bibirnya lembut dan merah seperti batu delima. Mereka tidak sedingin es dan malah membawa panas.
Itu menggoda dan manis sampai ekstrim dan akan menyebabkan siapapun ingin memiliki rasa. Dengan kedua tangan memegang kepalanya, Feng Feiyun tampaknya memeluk seluruh tubuhnya. Tindakannya sangat lancar dan terampil, dan dia tampaknya menikmati pengalaman itu. Gadis berpakaian hitam, yang berdiri di samping, bisa melihat lidah Feng Feiyun memasuki mulut tubuh saat dia mengisap isinya. Dia bermain dengan lidahnya yang manis, menyebabkan gadis berpakaian hitam menggigit giginya dan mengepalkan tinjunya. Jika tatapan bisa membunuh, maka Feng Feiyun akan mati 10.000 kali lipat. Meskipun dia belum mendapatkan kembali tubuhnya, itu masih tubuhnya. Tapi sekarang, ketika Feng Feiyun menciumnya seperti ini, seolah-olah dia secara tidak langsung menciumnya. Untungnya, tangan Feng Feiyun masih sangat taat hukum dan tidak menyentuh tempat-tempat acak. Kalau tidak, dia tidak akan dengan mudah memaafkannya dan akan membunuh ini karena mengambil keuntungan dari situasi ini. Energi Phoenix Iblis di dalam tubuh sangat kuat. Siapapun yang ternoda olehnya akan kewalahan oleh esensi iblisnya dan kehilangan akal. Namun, Feng Feiyun memiliki jiwa burung Phoenix dan bisa menekannya di dalam tubuhnya sendiri. Dia tidak hanya kebal terhadap invasi itu, dia juga bisa memperbaikinya untuk memperkuat Immortal Phoenix fisiknya. Energi terus-menerus keluar dari tubuh nyata. Mata tubuh memuntahkan api sekali lagi dan mulai berjuang untuk menghentikan Feng Feiyun dari menyerapnya. Bantu aku menekan tangannya. Feng Feiyun menggunakan niat surgawi untuk berkomunikasi dengan gadis itu dalam warna hitam. Dia merasa sangat bertentangan dan sama sekali tidak mau, tetapi dia masih berjalan ke depan untuk memegang tangan tubuh asli. Bantu aku memegang kakinya. Gadis hitam itu merasa ingin mengutuk. Tahan pinggangnya. Dia kehilangan keinginan untuk mengutuk dan hanya ingin membunuh Feng Feiyun segera. Lututnya mengenai aku, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Ah! Tangan kanannya kendur. Dia baru saja meraih bagian belakang jubahku. Aku berdarah sekarang. Untungnya, Feng Feiyun menggunakan niatnya sendiri untuk berkomunikasi dengan gadis berpakaian hitam. Kalau tidak, jika orang lain mendengar ini, mereka akan berpikir bahwa Tuan Muda Feng mulai memaksa dirinya pada gadis-gadis yang tidak bersalah lagi, untuk melakukan tindakan yang bahkan lebih kejam. Apalagi ada seseorang yang membantunya. Gadis berpakaian hitam itu memiliki pemikiran seperti itu dalam benaknya saat ini. Dia merasa seolah-olah membantu tiran itu. Lebih buruk lagi, korban yang dilecehkan adalah tubuhnya sendiri. Tubuh nyata akhirnya tenang karena semua energi iblis ditelan oleh Feng Feiyun. Tangan lembut dan kecilnya akhirnya melepaskan Feng Feiyun kembali, jatuh kembali tanpa daya. Kakinya yang panjang dan memikat perlahan-lahan meluruskan seolah-olah itu adalah keruntuhan setelah. Darah Phoenix yang awalnya mengalir tanpa henti di tubuhnya juga berhenti seolah-olah nadinya telah terputus. Bibir Feng Feiyun enggan berangkat dari bibirnya sendiri. Dia berdiri dan menggunakan lengan bajunya untuk menghapus air liur. Tampaknya masih ada aroma. Dia benar-benar sangat lelah ketika keringat menetes ke dahinya. Bagian belakang jubahnya telah sobek di banyak tempat yang berbeda, dan banyak bekas jari terlihat. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk memperbaiki pakaiannya dan mengencangkan ikat pinggangnya sebelum dengan lelah berkata, akhirnya rawatlah dia. Wajah gadis berbaju hitam itu penuh garis-garis hitam. Saat ini, Feng Feiyun tampak seperti playboy yang baru saja menyelesaikan tindakan yang sangat ofensif, tersenyum puas. Aku sudah menyegel nadinya jadi sekarang aku akan menyerahkannya padamu. Feng Feiyun memperhatikan ekspresinya yang tidak ramah dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat bergegas keluar dari gua. Meskipun tubuh nyata telah membentuk kecerdasannya sendiri, itu masih sangat rapuh. Menghapus itu tidak sulit sama sekali, jadi Feng Feiyun tidak perlu khawatir tentang hal itu. Di luar gua, Feng Feiyun duduk dalam pose meditasi dan mulai menyaring energi Phoenix di dalam tubuhnya. Itu sangat bermanfaat bagi fisiknya. Dia ingin menggunakan energi ini untuk menerobos ke tingkat keempat transformasi darah, meningkatkan fisiknya sekali lagi untuk menjadi jenius dari tingkat Grand Historical. Saat energi iblis mengalir melalui nadinya, itu membawa kekuatan yang sangat panas, menyebabkan darahnya bergerak lebih cepat seolah-olah ada percikan api yang menari di dalam. Feng Feiyun menyalurkan mantra fisik untuk berkultivasi, menyebabkan energi iblis untuk terus-menerus memasuki darahnya, membuat darah emas yang sudah bersinar-bersinar menjadi lebih mengancam secara spiritual. Kualitas darah terus meningkat dan menjadi lebih murni saat direbus. Tiba-tiba,
Kehadiran jahat dioleh energi iblis di kedalaman darahnya dan dengan gila-gilaan memasuki otaknya, memengaruhi alasannya. Ini adalah darah iblis jahat. Itu sebagian terbangun dari stimulasi energi Phoenix. Dua sinar merah keluar dari mata Feng Feiyun saat sisik naga muncul di lengannya. Dia menjadi lebih berotot ketika kabut hitam tebal mengelilingi seluruh tubuhnya. Au, wajahnya menjadi cukup ganas saat dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Perasaan haus darah dan ual terbangun di dalam darahnya. Ini berbeda dari terakhir kali. Pengendalian dirinya diserang oleh afinitas jahat, dan pikirannya menjadi lebih kacau. Dia merasakan kendali atas tubuhnya terlepas. Harus mengendalikannya, aku tidak bisa dikalahkan oleh darah iblis jahat pada saat ini. Feng Feiyun membanting tinjunya ke tanah ketika dia mencoba menekan energi jahat dalam darahnya. Namun, dia merasakan alasannya melayang ketika kepalanya terasa seperti membelah. Tiba-tiba, kekuatan lembut mengalir dan perlahan-lahan menekan energi jahat dalam darahnya. Pikiran Feng Feiyun menjadi tenang saat tubuhnya dipulihkan. Setelah sepenuhnya menyempurnakan energi Phoenix Iblis, dia membuka matanya dan berkata, "Terima kasih. Darah jahat mengalir di dalam tubuhmu, dan itu akan menjadi bencana di masa depan. Aku bisa membantumu kali ini, tapi aku mungkin tidak bisa lain kali." Suara Good Course datang dari Istana Mayat. Suaranya masih sangat lembut dan menenangkan. Tentu saja, aku sadar akan hal ini. Untuk mengatasi masalah ini dengan tuntas, dia harus kembali ke klan Feng untuk mengambil 9 gaun suci 9 yang ditinggalkan oleh ibunya untuk menekan darah jahat. Setelah melampaui lantai 6, niat ketujuh surgawi terkondensasi di kepalanya. Dia semakin dekat dan dekat dengan pencapaian besar God Best. Namun, bahkan setelah menyaring darah iblis, dia masih belum bisa menyelesaikan transformasi darah. Dia hanya sepotong jauhnya tetapi tidak bisa menerobos. Dia hanya bisa dianggap sebagai jenius yang menentang surga pada saat ini dan tidak seorang pun di tingkat Grand Historical. Setelah 7 hari berturut-turut, gadis hitam akhirnya berhasil memiliki tubuh asli. Dia kembali menjadi niat surgawi dan memasuki tubuh asli sebelum meninggalkan gua. Sekarang ini adalah Xiao Nuolan yang asli. Setelah melihatnya lagi, Feng Feiyun merasa sedikit malu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengatasinya. "Panggil aku Xiao Nuolan." Xiao Nuolan dengan tenang menatap lurus ke arah Feng Feiyun. Setelah niat surgawi diintegrasikan dengan tubuh nyata, baik temperamen dan karakternya menjadi sedikit berbeda. Matanya membawa sifat halus dan transenden seolah-olah dia adalah seorang dewi dari atas. Namun, ketika dia melihat Feng Feiyun membuka mulutnya, bibirnya tidak bisa membantu tetapi berkedut karena dia memiliki ekspresi yang agak aneh. Jika Feng Feiyun tidak berdiri di sana, dia akan menyekam mulutnya 10 kali. Feng Feiyun adalah pria berkulit tebal, jadi dia tersenyum berkata, "Selamat kepada Fairy Xiao karena bisa mendapatkan kembali tubuh aslimu." Xiao Nuolan tidak bisa menahan tawa dan dengan acuh tak acuh berkata, "Sudah saatnya kita pergi, dan ini juga waktu yang tepat untuk bertemu wanita jahat. Aku sebenarnya ingin melihat seberapa kuat dia sekarang." Gunung yang menggantung di langit ini bukanlah tempat uji coba untuk lantai 7. Pengadilan yang sebenarnya ada di dunia di bawah gunung. Feng Feiyun awalnya ingin memasuki lantai 7, tetapi Xiao Nuolan tidak memberinya kesempatan. Dia secara paksa menyeretnya kembali ke lantai 6. Feng Feiyun juga tahu bahwa dengan budidaya saat ini, tidak ada gunanya memasuki lantai 7, jadi dia hanya bisa meninggalkan menara. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan, jadi tidak perlu terburu-buru sekarang. Xiao Nuolan berubah menjadi boneka batu hitam lagi dan memasuki ruang batu Feng Feiyun untuk menghindari kekuatan penyegelan menara. Setelah cermin di atas monolit meredup, semua pembudidaya di luar tahu bahwa Feng Feiyun akhirnya akan keluar. Semua ekspresi mereka berubah seolah-olah mereka akan merayakan kembalinya seorang pahlawan. Ada beberapa kakek tua dengan status sangat tinggi berdiri tepat di luar. Mereka adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Raja Surgawi. Mereka telah menunggu di luar selama beberapa hari untuk mencuri yang berbakat. Semua kakek tua ini sekarang dikelilingi oleh aura agresif dan haus darah. Mereka sepertinya mengirim pesan, "Jika kamu berani bersaing denganku, maka aku akan membunuhmu." Itu benar-benar menakutkan. Bahan mentah untuk ini adalah, jika saya tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Ini adalah ajaran Buddha tentang pengorbanan diri dan mengambil lompatan pertama. Bab 227, Anggota Dewan Pagoda Wanxiang.
September, akhir musim gugur. Angin sepoi-sepoi yang menyegarkan bisa dirasakan. Itu sangat hidup di luar menara Immeasurable. Banyak orang sudah menarik lengan baju mereka sambil menatap pintu keluar menara. Saat Feng Feiyun keluar, mereka akan segera menjangkau dia. Ada terlalu banyak kentut tua dari Dewan Pagoda di sini, menyebabkan pelindung menara merasa tertekan. Dia terus menyeka dahinya dengan lengan bajunya sambil perlahan mundur. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah persaingan berikutnya yang akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Raja Surgawi Long Chuanfeng bergegas maju terlebih dahulu. Dia berdiri di bawah monumen batu besar dengan mahkota emas di atas rambutnya yang kelabu. Dia memiliki perawakan yang bagus dan pakaian mewah. Ikat pinggangnya juga terbuat dari emas murni. Jubah emasnya sangat bergaya, dan dia memancarkan sinar menyilaukan dengan aura transenden. Jika seseorang menginginkan seorang murid, maka ia harus menunjukkan sisi terhormatnya. Kalau tidak, tidak ada murid yang mau mengikuti Anda. Dengan Raja Surgawi berdiri di sana, semua orang dengan tujuan secara alami mundur dan tidak berani bersaing dengannya. Ini adalah penipu tua yang terkenal, dan tidak ada yang ingin menyinggung perasaannya. Tentu saja, ada juga beberapa kakek tua yang tidak takut padanya. Para kakek tua ini semuanya Tower Lord dari generasi sebelumnya, yang berada di puncak dunia ini. Huff, Long Chuanfeng, apakah kamu tidak mengolah Supreme Samsara? Mengapa kamu di sini? Dan Anda tidak takut merusak 100 tahun latihan keras dalam satu saat? Seorang lelaki tua mengenakan jubah Tai Chi dapat ditemukan berdiri di atas monumen. Dia juga sangat tua dan penuh keriput. Jelas bahwa dia tidak lebih muda dari Raja Surgawi. Dia bisa memanggil nama asli Raja Surgawi, jadi jelas bahwa dia adalah karakter dengan level yang sama. Statusnya jelas tidak rendah. Dia memiliki pengocok putih dengan lampu berkedip. Kecemerlangan seperti batu giok bergerak di atas jubah putihnya saat awan keberuntungan melayang di atas kepalanya. Cahaya indah bersinar dari punggungnya, memberinya sikap yang sangat suci. Ini adalah penguasa sebelumnya Menara Dao. Gelarnya adalah Taoist Transcendent. Kultivasinya adalah salah satu dari 5 teratas di Pagoda Wanxiang. Selain itu, ia memiliki identitas besar lainnya sebagai salah satu dari 3 Unteteret of the Dao Gate. Banyak guru sekte dari sekte besar telah mendengarkan dia berkhotbah. Doktrin Taoist selalu memiliki daya tarik yang luar biasa di dinasti Jin. Di dunia kultivasi, Taoist Transcendent bahkan lebih berpengaruh daripada Raja Surgawi. Dengan satu kata, banyak sekte budidaya utama di Grand Southern Prefecture seperti Gerbang Surga Pertama, Violet Cloud Sekte, dan Gerbang Pengembangan Besar akan berhenti mengejar Feng Feiyun. Tentu saja, di Istana Kekaisaran, Raja Surgawi lebih berpengaruh daripada dia. Keduanya adalah anggota dewan dengan pengaruh yang berbeda-beda. Namun, semuanya relatif. Pengaruh Taoist Transcendent di dalam istana cukup besar, dan pengaruh Raja Surgawi di dunia kultivasi juga berada di tingkat atas. Raja Surgawi mengangkat alisnya dan tertawa, Taoist Transcendent, apakah Anda tidak berada di tengah-tengah kultivasi hidup dan mati terisolasi Anda yang berlangsung selama 300 tahun? Mengapa Anda keluar saat itu belum 200 tahun? Petik 2. Taoist Transcendent secara alami berlari ke sini setelah diberitahu oleh pelindung menara. Orang-orang dari level mereka selalu ingin menemukan seseorang yang cocok untuk mewarisi warisan mereka. Mereka ingin melatih kejeniusan sehingga mereka bisa diabadikan selama beberapa generasi. Mengajar orang bodoh hanya akan meninggalkan nama yang buruk. Kalian berdua sudah memiliki murid dan keduanya Tower Lord, jadi tidak perlu serakah. Biarkan saya memiliki kesempatan ini. Seorang lelaki tua pendek dengan sandal jerami tiba-tiba muncul di hadapan Raja Surgawi dan Taoist Transcendent sambil duduk di atas sebuah batu besar. Dia memegang topi yang ditenun dari daun bambu dan tiang bahu yang terbuat dari kayu mahoni. Ada beberapa daun di rambutnya, jadi dia harus menggunakan topinya untuk menepuknya. Dia benar-benar tampak seperti penebang pohon menikmati naungan pohon. Dia dengan gembira tertawa ke arah Raja Surgawi dan Taoist Transcendent, mengungkapkan gigi-giginya yang kuning. Dua jelas hilang, meninggalkan celah yang cukup. Orang tua ini muncul entah dari mana dan tidak terdeteksi oleh siapapun sampai dia mulai berbicara. Persetan, Lan Muqiao, Anda masih belum mati. Raja Surgawi langsung menarik belnya dan bersiap-siap untuk mencambuk orang tua itu. Dia telah kehilangan taruhan dengan penebang pohon tua ini sebelumnya, hampir kehilangan bahkan celananya. Tetapi kemudian,
dia menyadari bahwa dia ditipu olehnya dan ingin membalas dendam, tetapi lelaki tua itu menghilang dari dunia ini tanpa jejak selama 200 tahun. Bagaimana bisa Raja Surgawi melepaskannya setelah akhirnya melihat penebang pohon tua ini sekali lagi? Berkat tanpa batas bagi Yang Maha Tinggi. Lan Mukiao, serahkan harta roh Divine Needle gerbang Dao saya sekarang atau saya akan tunjukkan. Taois Transcendent marah dan menarik lengan bajunya, mempersiapkan dirinya untuk berkelahi. Orang tua itu juga telah menipunya dengan sangat buruk, menipiskan harta roh dari gerbang Dao. Orang tua itu berkata bahwa dia akan mengembalikannya dalam waktu 3 hari, tetapi dia meminjamnya selama 200 tahun berturut-turut. Itu benar-benar membuat rambut Taois Transcendent memutih dari semua penantian. Orang tua itu juga bukan orang biasa. Dia adalah Tower Lord of the Technic Tower. Sangat sedikit orang yang tahu usianya yang sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa dia sudah menjadi Lord Tower Teknik sejak 800 tahun yang lalu. Rumor mengatakan bahwa ia memiliki identitas lain, penguasa istana sebelumnya dari Istana Roh Suci. Identitas ini saja sudah cukup untuk menakuti sekelompok orang. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak karena tidak ada yang mengkonfirmasi. Orang tua itu tidak pernah mengakuinya juga. Kalian berdua harus tenang sekarang. Ada banyak junior di sini, jadi perhatikan gambar Anda. Pria tua itu meletakkan topi itu kembali ke kepalanya sambil memanggul tiang kayu sekali lagi. Dia membungkuk seperti tikus dan, dengan suara mendesing, dia menghilang tanpa jejak. Baik Raja Surgawi dan Taois Transcendent menerkam di udara kosong. Kita semua adalah orang-orang dari posisi hebat. Kalian berdua terlalu ketat. Bukankah itu hanya meminjam beberapa harta untuk beberapa hari? Lihatlah betapa cemas kalian berdua. Ketika lelaki tua itu muncul lagi, dia berbaring di atas monumen besar dan dengan tulus berbicara, kita semua adalah orang-orang yang masuk akal. Saya pasti akan mengembalikannya dengan kedua tangan dalam 3 hari. Petik 2. Sial, 3 hari lagi. Berkat tak terbatas pada Supreme, 3 hari kakakmu. Baik Raja Surgawi dan Taois Transcendent tidak bisa tetap tenang lagi, mereka benar-benar marah oleh penebang pohon tua. Niat pertempuran sengit meningkat ketika mereka dengan cepat melonjak ke puncak monumen. Namun, begitu sosok mereka muncul lagi, lelaki tua itu tidak bisa ditemukan. Rahang para murid muda hampir jatuh ke tanah. Mereka bertiga adalah karakter tingkat tertinggi di Pagoda Wan Xiang. Biasanya, mereka dipuja hingga ekstrim, tetapi adegan ini terjadi sebelum mereka benar-benar merusak citra mereka. Ini terutama berlaku untuk teknik Tower Lord. Orang tua ini hanyalah dan tidak memiliki kemiripan karakter legendaris. Nona kecil, saya melihat bahwa struktur Anda luar biasa dan Anda juga memiliki bakat bawaan yang hebat, 1 dari 10.000 jenius untuk kultivasi. Apakah Anda bersedia bergabung dengan menara teknik saya untuk menjadi pewaris semua keterampilan saya? Untuk menggantikan posisi saya sebagai tuan menara teknik di masa depan. Pria tua itu tiba-tiba muncul di belakang Little Demoness dengan sikap suci seolah-olah dia adalah orang yang tercerahkan. Dia telah menyinggung Raja Surgawi dan Taois Transcendent, jadi dia tidak ingin bersaing untuk Feng Feiyun lagi. Untuk menghindari dikeroyok oleh mereka, dia malah membidik Little Demoness. Dia mengerjapkan matanya yang polos seperti seorang paman jahat yang menipu seorang gadis kecil. Tidak, lebih seperti kakek yang buruk. 1. Little Demoness, sambil memeluk anak kucing putihnya, sedikit terkejut ketika dia melihat tua ini yang muncul entah dari mana. Bibir merah mudanya bergerak-gerak ketika dia memutar-mutar rambutnya dengan jarinya, menghasilkan penampilan yang sangat lucu. Dia jelas tidak siap untuk merespons. Penebang kayu tua membelai dagunya dan dengan bangga menyatakan, "Oke, karena kamu sudah setuju, maka kamu sekarang adalah muridku. Besok, saya akan memberikan posisi Lord Tower Teknik kepada Anda." Petik 2. Mulut iblis kecil ternganga, dan dia tidak bisa menutupnya. Apa yang dibicarakan tua ini? Ikut aku. Dengan ekspresi yang agak gelap, lelaki tua itu melihat 2 sinar cahaya mendekat dari jauh. Dia segera meletakkan Little Demoness di bahunya dan terbang menjauh, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Ini benar-benar penculikan. Itu, ketika Raja Surgawi dan Taois Transcendent tiba, penebang pohon tua tidak ditemukan. Tidak lama kemudian, Feng Feiyun akhirnya keluar dari menara tak terukur. Saat dia melangkah keluar, dia diserang kelelahan yang luar biasa dan tidak tahu kemana arah matahari. Serangkaian embusan angin di telinganya. Dia ingin memblokir mereka,
tetapi sudah terlambat. Dengan keras, semuanya tiba-tiba menjadi gelap, dia pingsan oleh seseorang dengan tongkat. Zhang Badao segera menyingkirkan batang baja yang setebal lengan dan menyeringai. Dia meletakkan Feng Feiyun di bahunya dan diam-diam lari dari kerumunan. Meski ada saksi, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Zhang Badao adalah Tuan Menara Bela Diri. Dia adalah seseorang seperti namanya, terkenal karena intimidasi. Ditambah lagi, dia memiliki Raja Surgawi sebagai dukungannya, jadi tidak ada yang berani menjadi pengadu saat ini. 2. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 sinar cahaya kembali dari cakrawala. Raja Surgawi dan Taoist Transcendent mencoba untuk menangkap penebang pohon tua bersama-sama, tetapi mereka bahkan tidak bisa melihatnya sekilas, tua itu seperti tikus, secepat kilat dan cepat menghilang. Raja Surgawi melirik kerumunan dan tidak melihat Zhang Badao, jadi dia tahu rencananya berhasil. Dia mengungkapkan senyum samar-samar, Brother Transcendent, selamat tinggal untuk saat ini. Petik 2. Saudara Long, apakah Anda benar-benar berhenti atas kemauan Anda sendiri? Taoist Transcendent merasa sedikit terkejut. Itu hanya seorang murid, tidak perlu bersaing dengan orang lain atau para junior akan mengolok-olok kita. Kita harus lebih murah hati. Raja Surgawi menepuk pundak Daoist dan tiba-tiba merasa bahwa dia jauh lebih mulia dan agung seperti orang bijak atau orang suci yang tidak peduli pada ketenaran. Sang Taoist sedikit mengernyit, tidak merasa tersentuh sama sekali. Dia benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. Orang seusia mereka semua akan menjadi rubah licik. Dia tahu lebih baik daripada siapapun orang macam apa Long Chuang Feng itu. Tidak mungkin dia bisa mengatakan kata-kata bermartabat seperti itu. Selamat kepada saudara Transcendent karena menerima siswa yang bajik. Di masa depan, Anda akan dirayakan sebagai guru terhebat di dunia kultivasi dan selamanya diingat dalam sejarah. Selamat tinggal. Dengan ekspresi sedih seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu, Raja Surgawi berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menghilang ke dalam kabut. Dia melarikan diri dengan sangat cepat agar Taoist Transcendent tidak menyusulnya. Orang dewasa secara default adalah paman, tidak mengacu pada paman kakek darah yang sebenarnya. Badao sama dengan mendominasi, kata sifat yang paling sering digunakan untuk menggambarkan Li Qiye dari dominasi kaisar. Bab 228, Kanselir Besar. Menara marsial digunakan untuk menjadi tempat suci dengan kekuatan tempur terkuat di Pagoda Wanxiang. Sayangnya, mereka tidak menghasilkan bakat apapun di abad yang lalu. Ada sangat sedikit murid muda yang bisa memasuki daftar ratusan, mengakibatkan penurunan bertahap menara dari kejayaannya sebelumnya. Tingkat 100 megah dan megah. Sinar matahari yang cerah bersinar dengan kilau logam. Ini adalah tempat yang digunakan untuk menghasilkan banyak ahli hebat yang menyapu dunia. Setiap tingkat memiliki ukiran yang ditinggalkan oleh para senior tentang metode kultivasi terbaik mereka. Ini bisa dikatakan sebagai tanah suci nyata untuk budidaya seni bela diri. Setelah diambil oleh Zhang Badao menjadi murid Raja Surgawi, Feng Feiyun segera menjadi saudara junior dari Lord Martial Tower. Meskipun dia adalah putra iblis jahat, tidak ada yang berani bergosip sekarang bahwa dia memiliki Raja Surgawi sebagai tuannya. 1 bulan kemudian. Jadi bagaimana jika dia adalah putra iblis? Ini bukan urusanmu. Motherfucker, ucapkan satu kata lagi dan lihat apa yang akan kulakukan padamu. Zhang Badao berdiri di atas menara marsial memaki-maki 3 pejabat di bawah seperti seorang wanita kasar di pasar. Dia bahkan membanting sepatunya di kepala 3. Ketiganya mengenakan pakaian resmi memiliki identitas yang bagus. Mereka semua adalah pejabat tingkat awal di dinasti Jin. Mereka datang mengendarai macan kumbang. Yang di depan memiliki perintah resmi dengan cahaya hitam yang tampaknya terbuat dari emas onyx. Kultivasi mereka juga luar biasa. Mereka semua cukup bersemangat dengan mata seperti bintang-bintang yang bersinar. Pakaian resmi mereka berwarna hijau dengan 3 sisik emas digantung di pinggang mereka. 3 aura mengesankan keluar dari tubuh mereka yang akan menyebabkan pembudidaya tingkat spirit berlutut di depan mereka. 3 macan kumbang yang menjulang setinggi 5 meter berdiri di atas sebuah bujur sangkar dengan kerikil putih di luar menara. Hidung mereka mengepulkan asap putih. Jelas bahwa mereka telah menempuh jarak yang sangat jauh bahkan untuk binatang aneh seperti mereka untuk kelelahan. 3 pejabat membawa pesanan saat mereka berdiri di dasar menara. Seseorang yang berdiri di depan mengambil langkah maju dan memegang perintah yang menjadi milik kanselir tinggi,
putra iblis jahat adalah utusan wanita jahat, dan dia menyerang serta mengambil alih wilayah dinasti. Dia adalah musuh kita. Status putra iblis itu istimewa, jadi di bawah perintah kanselir yang mulia, kami datang ke tempat ini. Saya berharap Raja Surgawi akan mempertimbangkan kembali masalah ini. Petik 2. Mereka berada di kamp yang sama dengan kanselir yang cukup berpengaruh di dinasti. Mereka tidak akan pernah tunduk di depan siapapun di luar kanselir dan Kaisar Jin. Perintah kanselir agung, haha. Ini hanya omong kosong, namun Anda masih berani membawanya ke sini untuk menakuti Raja Surgawi. Benar-benar mencari kematian. Zhang Badao meraung dengan rambutnya berdiri tegak seperti singa emas. 3 pejabat mulai merasakan darah mereka memompa setelah diteriaki olehnya. Mereka bisa merasakan organ dalam mereka bergetar, jadi mereka harus menyerang pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka melepaskan 9 gelombang energi roh yang berubah menjadi arus kuat untuk memecah gemuruh. Namun demikian, mereka masih dipaksa mundur 10 meter dari goncangan sebelum mereka dapat menenangkan diri. Apakah Raja Surgawi tidak peduli untuk kemakmuran dinasti? Apakah dia ingin berkonspirasi dengan wanita jahat dan membawa kekacauan ke dunia? Seorang pejabat lainnya berteriak. Raja Surgawi adalah raja nomor 1 di dinasti. Dia harus memimpin dengan memberi contoh dan menyerahkan putra iblis kepada kita. Ketika kita membawanya kembali ke ibu kota, kita akan memberikan pujian kepada Raja Surgawi ketika kita bertemu Kaisar Jin. Yang ketiga ditambahkan. Mereka datang siap. Dengan kanselir sebagai dukungan mereka, mereka benar-benar tidak takut. Selain itu, alasan ada di pihak mereka, jadi mereka tidak berpikir bahwa Raja Surgawi tidak akan mendengarkan. Mereka bertiga dengan berani berdiri di bawah menara marsial dengan semangat tinggi. Senyum dingin menggantung di wajah mereka ketika mereka menunggu jawaban Raja Surgawi. Raja Surgawi keluar dari menara dan meneriakkan perintahnya tanpa menatap, kalahkan mereka. Zhang Badao sudah ingin mengalahkan mereka, jadi setelah mendengar perintah itu, dia langsung menyeringai dan meludahi telapak tangannya sebelum menggosoknya bersama. Dia mengeluarkan batang besi besar dan melompat turun dari menara. 3 pejabat terguncang setelah melihat Zhang Badao melompat dengan agresif. Mereka terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang, salah satu dari mereka menunjuk kepadanya dan berbicara sambil bergetar, kami adalah orang kanselir. Ledakan. Itulah yang ingin saya pukuli. Zhang Badao mencapai tanah dan membanting tongkatnya ke punggung orang ini, membuatnya terbang. Sebelum tubuhnya bisa mencapai tanah, Zhang Badao menambahkan tendangan lain tepat di belakangnya. Earl ini diinjak dengan kejam oleh Zhang Badao, menyebabkan wajahnya langsung bertemu lantai. Hidungnya patah dan dia kehilangan 3 gigi juga. Zhang Badao, kamu benar-benar berani untuk memukul orang-orang kanselir, aduh. Wajahku, sebelum pejabat ini selesai berbicara, Zhang Badao sudah menghadiahkan sebatang tongkat ke wajahnya, melepaskan rahangnya dan meninggalkan cetakan merah. Ini adalah Zhang Badao yang membuatnya tenang, atau wajahnya akan meledak seperti semangka. Bang, 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 bang. Serangkaian hit bergema di dasar menara marsial dan berbaur dengan ratapan 3 pejabat. Itu seperti 3 perawan tua yang dioleh kawanan lembu. Adegan ini sangat berdarah dan kejam, tidak ada penonton yang sanggup menonton ini. Feng Feiyun juga berdiri di puncak menara. Dia merasakan keringat dingin menetes ke dahinya sambil menonton pembantaian di bawah. Ketiganya adalah Earl dan berada di tingkat yang sama dengan seorang bangsawan county. Biasanya, mereka akan bertindak sesuka hati, dan banyak petani akan berlutut di depan mereka. Tetapi sekarang, mereka dipukuli menjadi kepala babi dan menangis untuk ibu mereka. Ini terlalu ganas. Kakak senior Zhang Badao ini benar-benar pelit. Raja Surgawi cukup kuat dan tidak perlu mempertimbangkan kanselir. Dia memberi wajah nol kanselir setelah mengalahkan resmi kanselir mengirim. Seseorang akan sulit sekali menemukan orang lain di seluruh dinasti yang akan menentang kanselir seperti ini. Tuan, siapa kanselir agung ini? Feng Feiyun bertanya. Dengan tatapan mendalam, Raja Surgawi tersenyum, kanselir agung bukan karakter biasa. Dia adalah salah satu dari 3 menteri dukal. Dalam hal pengaruh, dia nomor 2 di dinasti. Sepertiga dari 18 markis semuanya dipersiapkan olehnya, jadi Anda memberi tahu saya. Petik 2. 18 markis bertanggung jawab atas pasukan dinasti. Masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat Juking dan memiliki jutaan pasukan di bawah komando mereka.
Mereka mengawasi 18 provinsi dan merupakan tembakan besar nyata dinasti. Namun, sepertiga dari mereka berada di bawah Panji Kanselir. Jenis kekuatan ini tidak bisa dibayangkan dan bisa langsung menghancurkan klan budidaya top seperti klan Feng. Yang paling penting, dia juga penguasa saat ini dari salah satu dari 4 klan besar, klan Beiming. Raja Surgawi tertawa. Beiming Klan, gumam Feng Feiyun. Keempat klan besar dinasti Jin semuanya raksasa. Mereka kuno dengan dasar dan kekuatan yang besar. Beberapa telah didirikan selama lebih dari 10.000 tahun, bahkan sebelum pendirian dinasti itu sendiri. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang fondasi dinasti. Bahkan Kaisar Jin tidak akan secara sembarangan menyinggung mereka. Jika pemerintah adalah sebuah istana, maka 4 klan adalah 4 pilar pendukung, runtuhnya salah satu dari mereka akan menyebabkan seluruh istana berguncang dan menderita pukulan pedih. Rubah tua ini, Beiming Mosou, hanya ingin menggunakan kekacauan yang disebabkan oleh wanita jahat ini untuk menyingkirkan lawan-lawannya dan menggerakkan pasukannya untuk memperluas pengaruh dan kekuatannya. Orang pertama yang ingin dia bunuh adalah aku. Anda hanya alasan baginya untuk mengambil tindakan. Meskipun Raja Surgawi telah hidup secara rahasia di Menara Bela Diri untuk waktu yang lama, pengaruhnya dalam dinasti itu luar biasa dan bahkan sebanding dengan yang dimiliki Kanselir. Wanita jahat mempengaruhi seluruh prefektur Grand Selatan dan membuat segalanya kacau untuk semua kekuatan. Banyak kelompok memiliki rencana untuk menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Jadi, apa tindakan kita? Feng Feiyun merenung. Karena dia telah bergerak melawan kita, secara alami kita harus menjawab balik. Saya belum muncul di dunia kultivasi dan dinasti untuk waktu yang lama sekarang. Mungkin beberapa orang sudah lupa siapa saya. Raja Surgawi itu mengesankan bahkan tanpa menjadi marah. Dia berdiri di puncak menara, tampaknya mampu memetik bintang-bintang dengan momentum lurus seperti pelangi melintasi langit yang cerah. Pagoda Wanxiang bukan milik kekuatan apapun. Itu adalah tanah suci untuk belajar. Semua jenius dari dinasti datang ke sini untuk berlatih. Dan menara marsial adalah tempat bagi para tuan. Di masa sekarang, banyak guru top dalam dinasti telah berlatih di menara sebelumnya dan adalah murid-muridnya. Bayangkan saja betapa mengerikannya kekuatan dalam genggaman mereka. Meskipun mereka telah meninggalkan menara bela diri untuk menjadi tiran wilayah mereka sendiri, mereka memandang Raja Surgawi sebagai guru mereka yang bijaksana. Beberapa dari mereka juga diselamatkan olehnya. Dengan satu kata darinya, orang-orang ini tidak akan ragu mempertaruhkan nyawa mereka atau menumpahkan darah mereka untuk tujuannya. Feng Feiyun tahu bahwa kultivasinya saat ini terlalu rendah. Dia hanyalah seekor udang kecil sebelum tembakan besar yang sejati ini. Dia tidak memiliki berat badan dan tidak memiliki suara dalam masalah ini. Satu-satunya hal yang dia butuhkan sekarang adalah terus meningkatkan kultivasinya. Setelah setengah bulan pelatihan di Menara Marsial, Master Misterius datang untuk menemukannya. Sejak Feng Feiyun memasuki Menara Bela Diri, Tuan Misterius ini tidak pernah menunjukkan dirinya lagi. Jelas bahwa tuannya takut ketahuan oleh Raja Surgawi dan Sang Badao. Hari ini, ketika Feng Feiyun sedang duduk sendirian di puncak untuk bermeditasi dengan manual 8 seni, Tuan memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Namun, bukan tubuh aslinya yang tiba. Wosh! Gumpalan crimson yang membungkus jimat giok hijau terbang ke depan seperti awan berdarah. Bertemu malam ini di Genius Mansion. Saya memiliki hadiah misterius dan saya jamin Brother Feng akan senang memilikinya. Silakan datang tepat waktu. Ini adalah pesan pada jimat. Feng Feiyun menghancurkan jimat saat dia menatap ke arah cakrawala dengan sedikit cemberut. Dengan gelang darah di pergelangan tangannya, ia dirampas kebebasannya dan hanya bisa dimanipulasi. Sensasi ini membuatnya kesal, tetapi dia tidak bisa tidak pergi ke pesta sebelum melepas gelang. Bab 229, Penerus Raja Surgawi. Rumah jenius terletak di lapangan Wanxiang. Alun-alun adalah pasar bagi para pembudidaya di luar pagoda. Banyak muridnya datang ke sini untuk bertukar harta. Tentu saja, mayoritas pembudidaya yang ingin memasuki pagoda melalui pemeriksaan akan berhenti di sini terlebih dahulu. Setelah bertahun-tahun, alun-alun terus tumbuh lebih besar hingga cukup besar untuk menampung 1 juta orang seperti kota metropolitan besar. Ketika tirai malam jatuh, itu menjadi sangat hidup. Lampu-lampu kecil yang tergantung di jalan-jalan dengan terang menerangi seluruh pemandangan.
Putra Iblis benar-benar melakukannya. Dengan bakatnya yang menantang surga, dia mencapai tingkat ketujuh. Dia menjadi pewaris Raja Surgawi dan sekarang memiliki ketenaran yang tersebar luas. Banyak raja muda menganggapnya sebagai lawan yang layak. Petik 2. Banyak pria ganas telah menyuarakan keinginan mereka untuk mengalahkannya dan menginjak tulangnya untuk mencapai puncak. Petik 2. Badai ini tidak akan kecil sama sekali. Beberapa jenius yang menentang surga di daftar ratusan pagoda yang dilatih telah mendengar ini dan keluar. Mereka berpikir bahwa anak iblis itu hanya beruntung dan bakatnya tidak layak disebutkan. Petik 2. *****. Di jalan setapak berkerikil ke pagoda Wan Xiang, diskusi dapat ditemukan di mana-mana. Mayoritas adalah tentang Feng Feiyun dan Little Demoness. Tentu saja, Feng Feiyun juga telah mendengar kabar buruk. Bintang-bintang terbalik beberapa hari yang lalu dengan fenomena astronomi yang aneh. Para naga akan melahap langit sementara planet merah mendekat. Yang mulia, Kanselir Agung, datang pada tengah malam untuk menemui Kaisar Jin di istana dan mengumumkan bahwa ini adalah pertanda yang sangat tidak menyenangkan. Tidak lama di masa depan, perubahan yang menghancurkan bumi akan terjadi di seluruh dinasti. Petik 2. Feng Feiyun juga tahu sedikit tentang pengamatan astronomi dan telah mendeteksi perubahan bintang-bintang. Nasib dinasti menjadi sangat aneh dan tidak terduga. Tidak lama dari sekarang, mungkin ada pemberontakan para pahlawan dan perang. Dia akhirnya berjalan ke rumah besar dan melihat Niu Nu, yang telah menyambutnya sebelumnya, menunggu di luar. Niu Nu segera membungkuk dengan cara yang lebih hormat dibandingkan dengan terakhir kali. "Salam, Yang Nobel Feng." Feng Feiyun bertanya, "Apakah jamuan makan sudah dimulai?" "Tentu saja perjamuan tidak akan dimulai tanpa kehadiranmu." Niu Nu tersenyum. Feng Feiyun sadar bahwa Tuan misterius itu merencanakan sesuatu yang besar, dan mereka ingin menggunakannya. Ini adalah alasan perlakukannya yang baik. Saat dia kehilangan nilainya, dia tidak akan ada apa-apa di depan tuannya. Dia mengikuti Niu Nu ke mansion. Hal yang mengejutkan Feng Feiyun adalah ada beberapa wajah baru di antara para jenius dari masa lalu. Beberapa memiliki aura cemerlang dengan gambar naga dan harimau di atas kepala mereka, yang berarti bahwa kultivasi mereka hebat. Ada dua wajah yang dikenalinya. Kembali di menara pameran marsial, mereka mencoba untuk mendapatkan sisi baik Feng Feiyun dengan memberinya obat mujarab dan kalam. 5 kemenangan beruntun Brother Feng sangat stylish dan heroik. Pada saat itu, saya sudah tahu bahwa Anda akan terbang ke langit. Hanya dalam 2 bulan, Anda telah menjadi penerus Raja Surgawi, ini benar-benar layak untuk dirayakan. Putra tertua dari Heavenly Tiger Marquis datang dan menawarkan bersulang untuk Feng Feiyun sambil menariknya untuk duduk di samping satu sama lain. Markis Harimau adalah salah satu dari 18 markis. Putra tertua ini juga merupakan pewarisnya. Setiap tindakan dan kata-katanya mewakili kubu markis, jadi jelas bahwa dia berusaha mendekati Feng Feiyun. Orang ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Energinya di seluruh tubuhnya terfokus pada dantiannya, hanya menyisakan sepasang mata dengan sedikit samar sinar kuning yang menakutkan. Dia adalah pencapaian besar basis dewa. Feng Feiyun telah melihat daftar ratusan pagoda sebelumnya. Putra sulung ini berada di peringkat 5 besar. Bahkan Gu Qing, yang memiliki 8 niat surgawi, hanya menempati peringkat ke-278 dalam daftar. Terlepas dari evaluasi ini, ia masih dianggap sebagai yang terkuat di bawah pencapaian besar. Dari sini, orang dapat melihat bahwa 50 teratas dari daftar adalah karakter top nyata dari generasi muda. Putra tertua ini telah mencoba berteman dengan Feng Feiyun beberapa kali dan bahkan memberinya pil semangat kelas 2 untuk membantunya pulih, jadi Feng Feiyun tidak menolak niat baiknya. Dia menerima cangkir anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. "Selamat, Saudara Feng. Raja Surgawi hanya membawa 2 murid, Tuan Menara-Menara dan Anda. 100 tahun dari sekarang, mungkin Anda akan dapat mewarisi gelar kerajaannya." Pangeran ketiga dasi dengan mahkota berhiaskan ukiran naga merah tua dan jubah ungu kekaisaran juga memegang piala perunggu dan bersulang. Pangeran ini telah memberikan akar kalamus pada Feng Feiyun saat itu dalam upaya untuk berteman dengannya juga. Pangeran ketiga pasti bercanda. Gelar kerajaannya secara alami akan diwarisi oleh keturunannya dan tidak akan jatuh pada saya tidak peduli apa. Feng Feiyun tertawa. Gelar kerajaan Raja Surgawi tidak biasa dalam dinasti. Itu adalah panji besar dengan kekuatan untuk memasuki tanah leluhur keluarga kekaisaran.
Itu juga memberi mereka hak untuk mengoreksi seorang kaisar yang cacat atau bahkan membunuh seorang tiran. Di antara 18 markis, 3 dari mereka langsung berada di bawah Raja Surgawi dari generasi itu. Dia memiliki lebih dari 1 miliar pasukan yang bahkan Kaisar Jin tidak memiliki yurisdiksi atas. Ini adalah kekuatan yang mampu mengguncang seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa kanselir besar menganggap Raja Surgawi sebagai ancaman yang mengancam dan selalu berusaha melemahkan kekuatannya atau bahkan membunuhnya. Raja memiliki wilayahnya sendiri dengan total 5 kabupaten. Keberadaan Raja Surgawi dimaksudkan untuk mendukung Kaisar Jin untuk memerintah dunia serta untuk mengawasi Kaisar. Jika Kaisar adalah seorang tiran, maka Raja memiliki kekuatan untuk menyingkirkannya dan memahkotai Kaisar baru. Raja Surgawi tidak memiliki keturunan. Putra tertua dari Markis Harimau berbisik di telinga Feng Feiyun. Feng Feiyun terdiam setelah mendengar ini, lalu dia tersenyum, bahkan jika dia tidak memiliki keturunan, pewaris gelarnya tidak akan jatuh ke seseorang dengan nama belakang yang berbeda seperti saya. Petik 2. Raja Surgawi hanya memegang terlalu banyak kekuatan. Dia adalah pelindung keluarga kekaisaran dan kartu terakhirnya. Hak istimewa untuk memobilisasi setengah dari pasukan keluarga kekaisaran bukanlah sesuatu yang bisa jatuh ke seseorang dengan nama belakang yang berbeda. Setidaknya, Feng Feiyun berpikir seperti ini. Putra tertua menggelengkan kepalanya, Raja Surgawi dari setiap generasi selalu dipilih oleh yang sebelumnya lalu dibawa ke tanah leluhur keluarga. Selama mereka mampu lulus ujian dari orang bijak yang bijaksana dari keluarga kekaisaran, maka bahkan seseorang dengan nama belakang yang berbeda dapat dianugerahi gelar Raja Surgawi. Petik 2. Secara historis, ada 2 raja yang berasal dari keluarga selain keluarga kekaisaran. Ini karena raja sebelumnya tidak memiliki keturunan, jadi mereka memilih yang paling baik di antara murid-murid mereka untuk menjadi pewaris. Pangeran ketiga duduk di sebelah Feng Feiyun dan menjelaskan dengan suara rendah. Seseorang dengan nama belakang yang berbeda memang bisa menjadi Raja Surgawi. Namun, generasi berikutnya harus dipilih dari keluarga kekaisaran. Putra tertua menambahkan sambil tersenyum. Feng Feiyun bermain dengan piala anggur dengan jarinya sambil melamun. Karena Raja Surgawi tidak memiliki keturunan, dan hanya kau dan Menara Lord Master yang menjadi muridnya, tentu saja kau akan menjadi kandidat yang lebih baik jika pilihan harus dibuat. Putra tertua mengangkat cangkirnya lagi. Haha, kami mendengar bahwa Brother Feng akan berada di sini, jadi kami juga datang. Kalau tidak, tuan tempat ini tidak akan bisa mengundang kita. Pangeran ketiga juga jenius yang menentang surga di antara 50 teratas daftar pagoda. Keduanya bukan satu-satunya yang menganggap Feng Feiyun sebagai penerus gelar Raja Surgawi. Banyak orang lain berbagi pemikiran yang sama. Beberapa tuan muda dari sekte budidaya semuanya datang untuk bersulang. Feng Feiyun tersenyum dan minum dengan mereka sambil melakukan percakapan yang ceria. Pria itu hanya beruntung. Ada banyak orang di pagoda dengan bakat dan bakat yang lebih baik daripada dia. Sebuah suara tidak senang terdengar keras. Meskipun dia tidak menyebutkan nama, jelas siapa yang dia maksud. Dia hanya seseorang yang ditinggalkan oleh klannya sendiri. Jika saya sedikit lebih beruntung, saya bisa bergegas ke lantai 7 juga, bukan masalah besar. Petik 2. Banyak orang merasa bahwa suasananya aneh dan sengaja melangkah ke samping. Seluruh rumah menjadi jauh lebih tenang. Feng Feiyun terus minum dengan senyum di wajahnya. Dia sedikit melirik dan melihat 2 pria mengenakan jubah bersulam duduk berhadap-hadapan. Salah satunya adalah Bei Mingtang. Beberapa lelaki tua berdiri di belakang mereka, semuanya dengan budidaya yang sangat tinggi. Kedua pria itu duduk dan minum bersama. Bei Mingtang bertindak seolah-olah tidak ada seorang pun di sini dan melanjutkan, saya mendengar Kaisar Jin telah memutuskan untuk 3 markis surgawi untuk mengirim 100 juta pasukan tentara dewa untuk menghancurkan wanita jahat dan menyapu prefektur Grand Southern. Aku ingin tahu apakah pelayannya juga ada dalam daftar untuk dihancurkan. Petik 2. Bei Mingtang jelas ingin menimbulkan masalah, dan semua orang tahu siapa yang dia targetkan. Putra tertua Markis Harimau tiba-tiba berdiri dengan tatapan tajam, tetapi Feng Feiyun menarik lengannya dan membuatnya duduk kembali. Saudara Bei Ming, siapa yang kamu bicarakan? Feng Feiyun bermain bodoh. Sebelum tuan itu tiba, suasananya bertambah kuat. Beberapa penggarap yang tidak terduga dengan gembira menonton pertunjukan. Oh, kenapa kalau bukan ini pewaris baru Raja Surgawi? Kakak Feng, permisi.
Bei Mingtang tidak repot-repot memandang Feng Feiyun. Dia terus minum setelah membuat pernyataan sarkastiknya. Orang yang duduk di seberangnya berbalik untuk menatap Feng Feiyun. Matanya agak aneh dengan cahaya merah-merah di pupil matanya. Hanya dengan pandangannya saja membuat anggur di tangan Feng Feiyun berubah menjadi es, memancarkan udara dingin. Feng Feiyun sedikit terkejut dan balas menatap pria ini. Namun, pria ini sudah berbalik dan terus minum. Bei Mingtang menyeringai, saudara Feng mencapai lantai ketujuh di puncak hanya basis dewa sangat mengagumkan. Saya bertanya-tanya apakah Anda benar-benar melakukannya menggunakan kemampuan Anda yang sebenarnya. Bei Mingtang mencoba 6 kali dan bahkan tidak bisa melampaui lantai 5, jadi bagaimana mungkin dia tidak iri dengan prestasi Feng Feiyun setelah hanya satu tembakan. Yang paling penting, itu membuat Feng Feiyun bahkan lebih berharga bagi Tuan Misterius yang membuatnya semakin cemburu. Bab 230, Selas Pertama Raja Naga. Kemampuan sejati. Nyala api tak berujung muncul di antara jari Feng Feiyun dan melakukan perjalanan ke cangkir anggur. Es dengan cepat mencair dan dia meminum isinya dalam satu tegukan. Bei Mingtang tiba-tiba berdiri dengan energi dingin yang mendalam dari utara berputar di sekujur tubuhnya sebelum dengan gagah menyatakan, tanpa harta roh, kemampuan sejati Anda belum tentu lebih kuat dari saya. Petik 2. Bei Mingtang sebelumnya telah kehilangan Feng Feiyun, tetapi dia percaya bahwa itu karena kekuatan harta roh. Kultivasinya belum tentu lebih lemah dari Feng Feiyun. Dia telah ke lantai 5 menara immeasurable sebelumnya dan memperoleh manfaat besar darinya. Pada saat ini, ia berada di puncak God Best dengan 7 maksud surgawi. Dia benar-benar tidak lebih lemah dari Feng Feiyun. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan bertarung dengan satu tangan, tidak perlu harta roh. Feng Feiyun dengan santai minum anggurnya sambil duduk untuk membuat pernyataan acuh tak acuh ini. Semua orang terkejut mendengar kata-kata ini dari Feng Feiyun. Untuk melawan Bei Mingtang dengan satu tangan. Kultivasi mereka serupa sehingga sulit untuk memprediksi pemenangnya. Bukankah ini terlalu kasar dari Feng Feiyun? Orang lain ingin bertarung menggantikan Feng Feiyun tetapi ditolak dengan sopan olehnya. Ini benar-benar terlalu sombong. Bei Mingtang mendengus, Feng Feiyun, karena kamu sedang mencari kematian, dengan senang hati aku akan membantumu. Petik 2. Aku akan duduk di sini dan mengalahkanmu hanya dengan satu tangan. Feng Feiyun menanggapi tanpa mengedipkan mata. Sialan kamu. Kata-kata ini membuat Bei Mingtang marah. Tanpa ragu-ragu, 9 gelombang energi dingin mengalir keluar dari tubuhnya dalam bentuk naga dengan kekuatan sungai surgawi. Mereka semua pergi untuk Feng Feiyun. Para jenius di mansion semua mundur. Setiap orang dari mereka menyalurkan aura untuk melindungi tubuh mereka. Mereka juga bekerja sama untuk melakukan formasi untuk menahan gelombang kejut di area tengah. Ini adalah pesta dari Tuan Misterius itu, jadi tidak ada yang ingin rumah itu rusak. Tidak baik memprovokasi orang misterius itu. Feng Feiyun terus duduk sambil melepaskan gelombang energi dari tangannya. Itu adalah gumpalan cahaya hitam dari jarinya yang menghancurkan semua energi dingin dari teknik mendalam utara. Pada puncak God Best, Dark Water Art menjadi lebih kuat dan dapat dengan mudah memanipulasi kelembaban di udara atas kemauan pengguna. Swoosh! Sinar pedang keluar dari pinggang Bei Mingtang. Pedang giok putih terbang ke tangannya. Ini adalah harta karun roh semu. Daya tahannya sebanding dengan harta roh dan hanya kurang spiritualitasnya sendiri. Kekuatannya jauh lebih lemah dari harta roh tapi jauh lebih kuat dari yang biasa. Bei Mingtang telah melatih beberapa seni pedang dari kitab suci pedang di gerbang Dao. Setiap seni adalah teknik yang hebat, dan pada saat ini, dia menggunakan salah satunya. Saat pedang ini keluar, dunia hancur. Sinar pedang 76 terwujud dan berputar di sekitar tubuhnya seperti naga. Mereka tajam dan suci, membuatnya seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang tertinggi abadi yang terbawa angin. Ini adalah seni dari kitab suci pedang. Bei Mingtang telah memahami 20% dari itu, tetapi lebih dari cukup untuk mengalahkan apapun. Seseorang berkomentar. Feng Feiyun tetap duduk. Jarinya menyentuh pinggangnya, menyebabkan kantong spasialnya menyala. Pedang raksasa tiba-tiba muncul di tangannya. Dia melepaskan tebasan sederhana tanpa daya tarik estetika yang menyenangkan, kekuatannya sebesar sungai yang bergelombang dan segera menghancurkan semua pedang di udara. Ini adalah pedang batu raksasa sekitar 7 kaki panjang dan selebar pintu. Beratnya 35.000 pound dan 2 kali lipat ukuran tubuh Feng Feiyun.
Suasana yang mendominasi muncul saat dia memegang senjata dengan satu tangan. Itu juga bukan harta roh dan tampaknya terbuat dari batu putih biasa, sederhana dan mudah. Energi pedang di sekitar tubuh Bei Mingtang tidak goyah. Pedang putihnya langsung terbang keluar. Itu adalah seni penguasaan pedang terbang, yang lain dari kitab suci pedang. Sinar putih sepanjang 3 kaki mengikuti pedang dan memancarkan lolongan melengking saat menari di langit. Boom! Feng Feiyun memutar pedangnya sekitar 2 kali seperti kincir angin lalu menebas ke bawah untuk secara langsung menjatuhkan pedang terbang itu, menempatkannya di dinding. Di tanah adalah tanda panjang dari energi pedang saat trotoar terpecah. Bam! Energi pedang terus memotong dada Bei Mingtang. Untungnya, dia sudah menyalurkan seni mendalam utara dan menciptakan baju besi es untuk melindungi seluruh tubuhnya. Kalau tidak, serangan pedang ini akan sangat melukainya. Apa pedang ini dan mengapa itu begitu menakutkan sehingga bisa dengan mudah menghancurkan seni pedang dari kitab suci pedang? Semua orang bisa melihat bahwa pedang Feng Feiyun secara alami terbentuk dan belum pernah disempurnakan sebelumnya. Itu bukan harta roh, tetapi tampaknya bahkan lebih kuat dari satu. Feng Feiyun lalu menopang pedang di bahunya sambil masih duduk dan tersenyum, bahkan jika aku duduk dan menggunakan hanya satu tangan, kamu masih bukan lawan mainku. Bei Mingtang tidak yakin. Sementara dihiasi dengan baju besi esnya, pertahanannya adalah yang terbaik di antara mereka yang berada di tingkat budidaya yang sama, jadi dia hampir tidak terkalahkan. Apalagi yang perlu ditakutkan? Lebih banyak energi mendalam utara berkumpul di tangannya. Suasana tiba-tiba semakin dingin. Kelopak es menari di sekeliling tubuhnya saat ia melepaskan 9 tinju berturut-turut. Energi dingin menjadi semakin menakutkan seolah-olah ada pisau yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Lapisan es tebal juga menutupi pedang raksasa Feng Feiyun dan perlahan-lahan pindah ke lengan bajunya lalu lengan. Serpihan es kecil menyerang wajahnya dengan hawa dingin yang menembus hingga ke jantungnya. Ini adalah seni surgawi mendalam utara yang nyata, warisan klan Beiming. Ada desas-desus bahwa ada seorang ahli dari klan yang bisa menggunakan seni ini dan menyebabkan salju jatuh dalam radius 1000 mil. Energi dingin ini menyebabkan tanah membeku. 9 kepalan dingin itu bahkan lebih menakutkan, mereka kedinginan sampai ke tulang dan menyebabkan 9 ledakan berturut-turut. Ledakan, 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 ledakan. Feng Feiyun perlahan mengangkat pedangnya. Seekor naga mengaum dengan tenang datang dari bilahnya. Siapapun yang memiliki mata yang tajam akan dapat melihat bahwa ada tanda-tanda drakonik samar yang bergerak di atas pedang putih yang memancarkan sinar. Hanya beberapa anak ajaib dengan budidaya besar yang sedikit terkejut setelah mendengar raungan naga yang tenang. Selas pertama Raja Naga, Feng Feiyun berteriak. Satu tebasan turun. Gambar naga putih terbang keluar dari pedang dan melonjak di langit seperti pisau naga. 9 energi kepalan itu seperti kertas tipis dan mudah dipotong-potong. Energi pedang jatuh di atas kepala Bei Mingtang. Kekuatan yang mengancam ini secara langsung membuat kakinya bergetar, dia hampir berlutut di tanah. Bahkan sebelum energi menyentuh tubuhnya, rasa takut yang paling mendasar datang dari lubuk hatinya yang paling dalam dan mengalir dari solnya hingga ke tulang belakang. Ini adalah energi raja yang menindas. Krek, armor es yang sangat kuat dibelah oleh energi naga. Suara retak membuat Bei Mingtang gemetar ketakutan. Tidak mungkin, Feng Feiyun tidak bisa menghancurkan armor es dengan harta roh, jadi bagaimana mungkin energi pedang ini begitu kuat? Bei Mingtang merasakan kematiannya mendekat. Kamu berani. Beberapa pelindung tua di belakang Bei Mingtang mengambil tindakan untuk menghentikan Feng Feiyun. 2 dari mereka adalah ahli pangkalan Dewa Puncak dengan 9 niat surgawi. 1 bahkan telah mencapai prestasi besar basis dewa. Mereka semua adalah karakter tingkat yang lebih tua. Klan Beiming memang salah satu dari 4 klan besar, untuk berpikir mereka memiliki begitu banyak ahli seperti ini. Yah, aku akan mencoba membunuh mereka berdua hari ini. Selas pertama Raja Naga, Feng Feiyun membalik tangannya untuk melepaskan energi gelombang naga putih lainnya seperti bintang yang melintasi langit. Segera membagi salah satu pria tua menjadi 2 bagian di pinggang. Pluf! Darah menodai pedang dengan lebih banyak menetes ke tanah. Orang tua ini memiliki 9 niat surgawi dan dapat dianggap tak tersentuh di bawah pencapaian besar basis dewa. Namun, dia masih tidak bisa menghentikan tebasan tunggal Feng Feiyun.
Semua 7 niat surgawi yang dia tembak dengan mudah hancur oleh gelombang naga. Seni pedang satu ini tampaknya mampu menghancurkan semua seni di dunia ini, mengejutkan seluruh tempat. Putra tertua dari Heavenly Tiger Marquis dan Pangeran Ketiga Dasi saling memandang dan mengucapkan pada saat yang sama, seni Raja Sabre Naga. Feng Feiyun sebenarnya berlatih manual tertinggi yang hanya memiliki akses ke keluarga kekaisaran, seni Sabre Raja Naga. Ini adalah berita yang akan mengejutkan seluruh dunia. Dinasti Jin akan gusar setelah mendengar ini. Jelas bahwa seni ini diturunkan kepadanya oleh Raja Surgawi. Tujuan Raja menjadi jelas seperti siang hari. Ini untuk mengangkat Feng Feiyun menjadi Raja Surgawi berikutnya. Kalau tidak, dia tidak akan meneruskan seni ini yang hanya tersedia untuk murid kekaisaran. Tidak ada yang biasa-biasa saja di mansion. Setelah mencari tahu tentang seni Feng Feiyun, mereka semua terguncang. Beberapa diam-diam meninggalkan rumah untuk menyebarkan berita yang menghancurkan bumi ini. Sudahkah Raja Surgawi menentukan pilihannya? Tatapan pada Feng Feiyun berbeda dari sebelumnya. Saat dia menggunakan seni Raja Naga berarti dia akan menjadi Raja Surgawi di masa depan, seorang tokoh tirani di dinasti Jin. Feng Feiyun tidak tahu seberapa besar keributan yang telah ia ciptakan. Selama sebulan terakhir, ia mengikuti Raja Surgawi untuk mempelajari seni pedang ini dan telah selesai mempelajari tebasan pertama hingga sekitar 30% dari potensi maksimumnya. Dia belum menguasainya, tetapi ini adalah waktu yang tepat untuk mengujinya pada para ahli Beiming ini. Pluff! Kultivator puncak God Base kedua dicincang oleh pedang. Luka itu perlahan terbelah menjadi dua dari bahu kanan sampai ke ketiak kiri. Darah menyembur dari tubuhnya di seluruh Beiming Tang tidak jauh. Hanya dalam 2 detik, 2 ahli telah kehilangan nyawa mereka. Keduanya ahli puncak Dewa Basis dengan 9 niat surgawi sementara Feng Feiyun masih duduk di sana dengan acuh tak acuh di kursinya dengan satu tangan di pedang. Kecakapan pertempuran seperti itu sangat mencengangkan. Sungguh berani. Untuk membunuh orang-orang dari klan Beimingku, kau harus membayar dengan nyawamu. Pangkalan besar pencapaian God Base menjadi bingung. Sebenarnya ada seseorang yang membunuh anggota Beiming di depan umum. Ini benar-benar tidak menempatkan 4 klan besar di mata mereka.